Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garvin Dika Wibowo dengan NIM akhir 66. Di sini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus ETS simulasi sistem industri. Di sini ada studi kasus. Yang pertama itu adalah PT Arles merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi dalam bidang produksi souvenir kipas yang umumnya dimanfaatkan oleh konsumen sebagai souvenir pernikahan. Nah, jadi di sini ada perusahaan yang memproduksi kipas, di mana kita akan diminta untuk em, meng- mengsimulasikan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini yang pertama kita diberikan data historis produksi kipas selama 30 hari terakhir. Bisa dilihat seperti ini untuk data historis output kipas pada studi kasus ini. Selanjutnya ada data lokasi. Nah, data lokasi di sini kita bisa langsung saja masuk ke pro modelnya, yaitu pada bagian build, kemudian location. Nah, di sini ketika tampilannya sudah seperti ini, maka kita dapat mengisi lokasi-lokasi yang ada pada proses di stasiun kerja proses produksi tersebut. Yang pertama ada gudang kain, dengan kita beri kapasitas 1.000 sesuai dengan yang ada di studi kasusnya. Kemudian ada pengukuran dengan kapasitas 1 dan bisa disamakan sesuai dengan yang ada di studi kasus ini. Mulai dari gudang kain hingga lokasi yang ke-14 yaitu adalah kantin. Selanjutnya masuk ke data pengamatan bahan baku. Nah, data kedatangan bahan baku kainin yaitu dengan waktu antar kedatangan 3 menit dan jumlah kedatangan 10 kali kedatangan sebanyak 10 kedatangan. Di mana kita bisa mengisi pada bagian arrival di sini. Nah, di sini tadi diberikan keterangan bahwa eh, dia memiliki waktu antar kedatangannya 3 menit. Maka kita beri di sini frekuensinya adalah 3 menit. Selanjutnya, untuk jumlah kedatangannya adalah 10 kali setiap kedatangan. Dan sebanyak 10 kedatangan. Nah, karena jumlah kedatangannya adalah 10 kali, maka okuransi adalah 10. Dan dia setiap kedatangan itu membawa 10, maka diberi quantity each-nya adalah 10. Dan selanjutnya dapat disesuaikan lagi, yaitu adalah yang kedua itu ada untuk kedatangan gagang, yaitu ada sebanyak 5 kali dalam sehari, kemudian ada sebanyak 40 unit, dan waktu antar kedatangan 15 menit. Maka kita bisa isi untuk kuantitinya adalah 40, okuransinya 5, dan frekuensinya 15. Selanjutnya kita ke data proses. Selanjutnya adalah data keempat, yaitu adalah proses produksi. Nah, ini ada data processing. Nah, di sini proses produksi itu diawali dari kedatangan bahan baku yang disimpan di gudang kain. Nah, kita langsung aja masuk ke pro modelnya bagian processing. Oh ya, sebelum ke bagian processing, di sini kita diminta untuk mengisi eh, atributnya terlebih, mohon maaf, yaitu adalah bagian entitasnya terlebih dahulu ya. Ya, di mana itu ada kain, gagang, kipas, dan kipas. Di sini ada kipas baik, kipas reject, dan kipas jadi. Nah, kita masuk ke bagian processing. Nah, tadi di bagian processingnya ini kan diawali dengan kedatangan bahan baku yang disimpan di gudang kain. Maka kita isi di sini di pro modelnya itu adalah lokasinya adalah gudang kain, di mana entitasnya adalah kain, di mana selanjutnya akan dipindahkan oleh operator menuju departemen pengukuran. Nah, pada bagian pro model, bagian processing ini,
kita masukkan lagi bagi lokasinya itu adalah bagian untuk pengukuran yang kedua di sini. Ketika sudah, maka selanjutnya akan disesuaikan seperti ini sesuai dengan yang ada di studi kasus. Dan di sini kalau kita lihat selanjutnya kita masuk ke memasukkan waktu produksi. Nah, waktu produksi di sini kita dapat dilihat di sini ada tabel waktu proses produksinya, di mana masih bagian yang sama. Di sini kita bisa memberikan, misalnya di sini ada waktu pada bagian proses pengukuran, di mana diberi waktunya tuh dia memiliki distribusi normal dengan minnya 2 dan standar deviasinya adalah 0,02 di bagian. Maka dari itu kita bisa memberikan waktunya di sini, waktu operasinya dengan cara quick operation. Kemudian kita klik build di sini dan kita bisa memilih untuk waktu proses itu adalah wait. Kita klik wait, kemudian kita bisa memberikan, karena dia berdistribusi normal, maka kita pilih distribusi vaksin terlebih dahulu, kemudian kita cari yang normal. Dan kita bisa mengisi eh, distribusinya, itu adalah tadi adalah 2 untuk min, kemudian kita pilih standar deviasinya adalah 0,02. 0,02. Maka kita bisa klik return dan kita klik pilih eh, paste dan close. Maka akan kemudian kita akan dibuat seperti ini. Akan jadi seperti ini, wait, kemudian n dalam kurung bla bla bla. Kemudian selanjutnya diisi seperti berikut ini. Itu adalah tipe kain sama dengan tipe kain dan sama dengan. Jadi sebelum masuk ke tipe kain ini, kita harus mengisi atributnya terlebih dahulu. Itu adalah tipe kain di sini. Nah, untuk atributnya sendiri di sini tuh ada ATTR 1, kemudian ada tipe pemotongan kain dan tipe kain sesuai dengan yang ada di studi kasusnya. Selanjutnya ada lanjut ke data yang ketujuh, adalah data resource, di mana dia menggunakan 4 jenis resource utama, yaitu yang pertama ada operator transfer sejumlah 2 orang, kemudian ada operator QC sejumlah 1 orang, dan ada operator perakitan sejumlah 1 orang. Maka kita bisa mengisi pada bagian bulk, yaitu adalah bagian resource kita isi seperti yang ada di studi kasus tadi. Nah, di sini untuk operator transfer yang sejumlah 2 orang. Nah, di sini itu ada bagian yang ini tuh dijelaskan bahwa eh, resource yang melibatkan pergantian operator yang tadi itu ada 2 operator bekerja secara bergantian dengan pembagian waktunya adalah 4 jam pertama oleh operator transfer 1 dan 4 jam berikutnya oleh operator transfer 2. Maka dari itu kita pada bagian ini kita klik DTS-nya itu adalah clock. Kita klik clock dan frekuensinya dalam 4 jam dan first time-nya dalam 4 jam. Dan di sini ada notes-nya adalah dia menuju ke kantin M8. Nah, kalau udah kita selanjutnya masuk ke bagian eh, pet network. Nah, jadi tadi itu bagian yang bagian atribut untuk maaf, tadi bagian resource untuk yang DTS tadi itu note-nya ini nanti diisi nanti ya setelah pengisian pet network. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pet network. Nah, masuk ke bagian pet network, kita bisa mengisi petnya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jadi ini adalah jalur perpindahan material dan entitas antar stasiun kerja. Nah, kita akan mengisinya sesuai yang ada di studi kasus. Di mana yang pertama itu
Path-nya itu adalah N1 menuju ke N2, gudang kain menuju ke pengukuran, sesuai yang ada di studi kasus. Dan diisi hingga sampai menyeluruh, sesuai studi kasusnya. Dan di sini ada bagian distance-nya, itu adalah jarak. Dan kita bisa mengisinya sesuai kebutuhan jarak yang ada di studi kasusnya. Ketika sudah, kita pilih type-nya itu pilih yang passing. Kemudian ada speed dan distance. Path-nya ada 9 dan interface-nya kita bisa isi seperti ini. Untuk node-nya itu kita isi sesuai dengan lokasinya masing-masing. Misalnya gudang kain adalah gudang kain. Kemudian node pengukuran adalah lokasinya adalah pengukuran. Seperti itu. Dan lanjut ke mapping. Dan mapping kita juga bisa ngisi sesuai dengan kebutuhan studi kasusnya. Misalnya kedatangan kain menuju ke pengukuran. Dan seterusnya hingga sampai pemelituran hingga ke kantin. Dan ketika udah diisi mapping, selanjutnya masuk ke notes. Nah, notes ini adalah untuk mengganti nama-nama notes yang tadi. Nah, ketika sudah diisi ini, maka selanjutnya adalah kita mengisi bagian untuk more element, kemudian oh ya, kita masuk ke bagian yang ini untuk downtime dan shift. Nah, jadi kita masukin untuk shift-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang pertama adalah klik build, kemudian kita masukin shift-nya yang di sini, kemudian kita bisa define, em, kita mengatur sesuai waktu ya itu adalah sesuai yang ada di studi kasusnya. Atau kita juga bisa menambahkan shift-nya itu dengan cara assign dengan file yang sudah ada. Itu misalnya kita masukkan data shift 1 dan data shift 2-nya seperti ini. Dan prioritasnya seperti ini. Dan kalau udah kita bisa selanjutnya dengan cara kita men-setting dulu terlebih dahulu untuk simulation option-nya itu kita run length-nya adalah time only, kebenaran time-nya adalah 8 jam sesuai dengan studi kasus, kemudian clock precision-nya adalah 8 jam. Dan kita juga bisa membuat eh, number of replication-nya itu adalah replikasi dari simulasi ini, yaitu misalnya ada 30. Kalau udah kita klik OK, terus kita bisa merunning program simulasi ini. Kita continue, dan seperti ini. Dan kita tunggu selesai mensimulasikannya. Nah, kalau sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bikin resultnya. Dah, ini ada dataset. Nah, pada bagian replication, kita pilih yang all. Kemudian OK. Nah, di sini akan muncul laporannya mulai dari lokasinya, location state multi, location state single, resource state, ada failed arrivals.
Nah, kalau udah dapet yang tadi, nah kita masuk ke Excel di sini. Nah, pada bagian yang tadi kita dapetin untuk skenario aslinya ya seperti ini. Nah, kita akan masukkan total axis-nya pada entity, entity activity. Kita akan masukkan data yang ini, bagian kipas baiknya kita simpan menuju ke masukin ke ini eh, perbandingan ini uji Bonferroni untuk akan dibandingkan dengan sistem yang akan kita rancang, yang akan kita rancang dan simulasikan. Kita masukkan 10 saja di sini. Kemudian ini untuk yang sistem aslinya yang pertama ini untuk sistem aslinya. Kemudian yang kedua ini adalah untuk yang skenario satu dan sama seperti sebelumnya kita generate simulasi yang ke simulasi skenario satu ini sesuai dengan eh, yang kita rancang, yang mungkin ada perbaikan dan dihasilkan total eksisnya sebagai berikut ini. Dan kita bisa masukkan ke bagian ini. Ketika sudah dan sama, yang ketiga dan keempat sama, kita kita rancang dulu, baru kita masukin datanya ke sini. Untuk selanjutnya akan dibandingkan antara skenario yang asli dan skenario yang akan diujikan nanti. Nah, kalau udah, kita bisa sebelum itu, nah di sini itu yang akan dibedakan itu, yang disimulasikan dan dirancang itu adalah untuk perbedaan ini, pengukuran pada waktu proses pengukuran, kemudian penjahitan, pemelitraan dan perakitan. Jadi ini yang membedakan adalah yang bagian ini. Jika sudah, maka selanjutnya kita bisa melakukan observasi di sini. Kita bisa mencari per perbandingannya, selisihnya. Ini adalah min 5 dan seterusnya. Ini adalah selisih untuk antara satu dan 2, satu dan 3 dan satu dan 4. Setelah kita cari selisihnya, kita akan mencari sampel min, kemudian ada standard deviation, ada variansi, dan ada sampel errornya. Ketika udah, nanti dari uji Bonferroni ini kita dapat simpulkan di sini itu antara confidence intervalnya dengan ada rumus seperti ini yang dimasukkan eh, min dikurang dengan T ini dan dikalikan dengan sampel dan sama seperti ini dia ditambah, maka akan dihasilkan confidence internalnya sebagai berikut dan dapat disimpulkan akan disimpulkan dari adanya hasil dari confidence interval ini, di mana yang untuk sistem satu dan 2 di mana kesimpulannya adalah sistem 2 itu lebih baik dari sistem satu. Kemudian ada sistem satu dan 3 yaitu kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian ada sistem satu dan 4 itu kesimpulannya adalah sistem 4 lebih baik dari sistem satu. Selanjutnya ada uji validasi. Di sini kita memasukkan total eksis yang tadi untuk eh, kipas baiknya. Kita masukin yang tadi yang aslinya di sini. Kemudian kita masukin yang historis tuh yang ada di studi kasusnya. Yang ini historis dimasukkan ke sini. Lalu nantinya akan dibandingkan dengan menggunakan t-test
pair to sample for mean, kemudian ada f-test to sample for variance. Nah, untuk p-test pair to sample for means ini kita bisa lihat di sini tes statistiknya itu adalah minus 18. Nah, karena minus 18, maka di sini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil simulasi dengan data historis. Atau model simulasi ini dibangun belum mampu merepresentasikan kondisi sistem aktual yang secara akurat, maka dapat dikatakan belum tervalidasi. Dan selanjutnya ada untuk eh, f-test to sample for variance. Di sini yang kita dapatkan, di sini ada menghitung nilai f hitung dan ada f tabelnya. Dan di sini kita bandingkan, di mana F hitungnya itu sebesar 1,7, sedangkan F tabelnya adalah 1,8. Nah, di mana maka H0 itu diterima, artinya kedua kelompok itu memiliki variansi yang sama atau bersifat homogen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.